Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya, Ferry Sandisya Putra. Oke, di video tutorial kali ini kita akan melanjutkan belajar Visual Basic 6.0. Di sini saya menggunakan Visual Basic Enterprise Edition ya. Oke, kita langsung saja buka modul pembelajaran kita. Di video tutorial kali ini kita akan belajar ya membuat, kemarin kan sudah belajar sampai latihan 3. Nah, sekarang kita belajar latihan keempat. Jadi di latihan keempat ini kita belajar mengenal isian pilihan dan form lebih dari satu. Jadi kita membuat form itu juga tidak satu ya, ada dua form di sini. Oke, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama kita mengenal combo box dan list box. Jadi nanti kita menggunakan tool ya, toolbox dari combo box dan list box. Kemudian tujuan yang lain kita juga bisa memanfaatkan pilihan dari combo box dan list box untuk mengubah tampilan. Kemudian yang terakhir kita bisa menggunakan form lebih dari satu. Itu jelas ya. Oke, kita lihat di latihan 4 ini. Di sini ada dua form ya, form satu dan form 2. Nah, kita terlebih dahulu membuat form satu ini ya. Oke, kita buka saja langsung Microsoft Visual Basic-nya. Oh ya, sekedar informasi ya, Visual Basic ini merupakan program dari satu naungan dari Microsoft. Oke, sebelumnya saya sudah buat ya form yang pertama, form ini. Form pertama ini kita ganti namanya menjadi form utama ya. Kemudian captionnya jangan lupa kita ganti data utama. Kita lihat di sini ya. Bagian caption ini yang atas itu data utama ya. Oke, kemudian apalagi ya untuk form ini. Oh ya, jangan lupa di startup positionnya pilih center screen. Oke, lanjut. Di sini juga saya menggunakan label. Nah, di sini ada ini ya, line ya. Kita gunakan line. Kemudian di sini ada label lagi. Nah, di sini ada text box, tiga text box ya. Text box pertama kita beri nama txt nama. Text box kedua txt alamat. Ya, kita beri nama txt alamat dan jangan lupa kalau alamat multiline-nya kita terukan. Multiline. Nah, ini kita terukan. Kemudian untuk kota, nah, kita isikan juga txt kota namanya. Kemudian ada frame. Frame ini captionnya kita ganti jenis kelamin. Kemudian ada option button. Option button itu yang ini ya, option button. Nah, captionnya ganti menjadi laki-laki dan namanya opt laki-laki. Kemudian option button yang kedua, captionnya diganti menjadi perempuan, namanya diganti menjadi opt perempuan. Oke. Di sini juga ada dua tombol ya. Yang pertama tombol detail kursus dan selesai. Tombol ini yang pertama kita beri nama CMD detail kursus. Kemudian jangan lupa captionnya kita juga ganti menjadi detail kursus. Dan terakhir yaitu tombol selesai. Kita beri nama CMD selesai dan captionnya selesai. Oke, kita langsung saja membuat coding di sini ya. Pertama kita klik dua kali di tombol selesai ini ya. Seperti biasa kita ketik N. Oke. Nah, sebelum kita memasukkan coding di detail kursus ini, jadi dengan adanya tombol detail kursus, ketika kita klik tombol ini, kita akan memunculkan form baru ya, form baru. Sebelumnya kita juga sudah buat ya. Saya sudah buat form baru seperti ini, yaitu form kedua yang ini. Kita buat seperti ini ya tampilannya. Kita lihat di sini form yang kedua, di sini ada label, ada line, ada ini line ya. Kemudian ada label lagi, line itu yang ini ya. Ini line. Kemudian ada combo box. Nah, di sini kita baru buat yang namanya combo box. Oke, combo box itu yang ini. Nah, ini namanya combo box. Di sini juga ada text box. Text box itu yang ini ya. Combo box ini karena combo box saya beri nama CBO ya, artinya combo box. Nah, di sini saya memberi nama CBO program karena di sini adalah program pilihan labelnya ya. Oke, di sini saya beri nama CBO program. Oke, tidak ada yang perlu dirubah lagi di properties. Kemudian di text box-nya ini kita beri nama txt program. Dan kemudian ada line lagi ya, line ini biarin aja line. Kemudian ada list box. Nah, di sini list box itu yang mana? List box itu yang ini. Di samping combo box. List box ini kita ganti menjadi namanya list jam. Oke, list jam.
propertiesnya mungkin itu saja yang diganti ya, list jam. Di sini text box, jangan lupa teksnya kita kosongkan ya, agar tidak ada tampilan ya. Di sini teksnya kosong. Nah, di sini juga ada text box lagi, saya beri nama txt jam ya. Kemudian teksnya juga kosong di sini. Kemudian kita juga membuat combo box lagi. Combo boxnya ada dua ya. Yang atas itu combo box program, kita beri nama CBO program. Nah, yang di bawah ada combo box lagi, bisa kalian copy paste dari atas atau kita buat baru lagi di sini combo box. Kemudian kalau sudah dibuat, kita ganti namanya ya menjadi CBO hari, karena di sini labelnya pilihan hari kursus. Oke, di sini buat CBO hari. Kemudian kita juga membuat label ya. Label ini sangat penting, ini juga harus dinamai ya. Di sini label kita, atau saya beri nama LBL hari. Ini terserah kalian yang mau menamainya seperti apa, tapi nanti lihat dan sesuaikan dengan coding yang akan saya berikan. Kemudian di sini ada list box lagi. List boxnya juga ada dua, list box untuk jam dan list box untuk layanan. Nah, list box layanan ini juga diberi nama ya, list layanan. Kalau saya beri nama seperti ini. Dan terakhir, enggak terakhir juga, di sini juga ada label lagi ya. Labelnya juga ada dua, label hari, dan di sini saya beri nama label layanan. Seperti itu. Kemudian terakhir ada tombol ya, tombol command 1, biarin saja karena tombolnya cuma satu. Oke. Jadi kembali lagi ya di form utama. Cara membuat form baru, caranya itu kita pilih salah satu, klik form, terus klik kanan, add form, seperti ini. Klik add form, terus open, jangan lupa. Oke, seperti itu ya. Oke, kita kembali lagi di form utama. Nah, kita memasukkan coding di detail kursus ini, menampilkan form baru. Kita double klik. Nah, untuk menampilkan form data kursus, jadi ketika kita klik detail kursus ini, maka kita akan memunculkan form dari data kursus ini. Nah, kita kembali lagi ya, form utama, double klik. Nah, untuk codingnya itu saya sudah buat ya. Untuk codingnya itu, nah ini kita copy saja atau kita mau cut, paste di sini. Nah, load form data kursus artinya kita tampilkan form data kursus. Kemudian form data kursus kita tampilkan juga show, dan kemudian form data kursus CBO program set focus. Jadi ketika form ini sudah tampil, maka secara otomatis men-set fokus di sini, set fokus di sini. Oke, kembali lagi kita jalankan. Di sini misal ya, kita klik aja langsung. Nah, maka secara otomatis set fokus di sini, menampilkan form baru dan set fokus. Nah, terakhir di sini ada coding me.hide, artinya form utama kita hide, kita sembunyikan seperti itu. Oke, codingnya sangat simple. Nah, kemudian kita lihat dari form utama ya. Kita kembali lagi, kita jalankan. Seperti yang kita ketahui, ketika kita ngetik nama misal Ferry kemudian enter, secara default program tidak mau mengenter ke alamat ya, harus secara manual kita klik di alamat ini. Sedangkan kalau sebuah program itu biasanya sekali kita enter, maka set fokus kembali di bawahnya seperti itu loh. Ferry Sandi, misal saya ketik enter di keyboard, seharusnya nanti set fokus di alamat seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Kita harus memasukkan coding. Nah, oke, kita double klik ya di form utama ini, double klik. Nah, di sini kan sintaknya change ya, kita ganti menjadi key press. Apa tuh artinya key press? Jadi kita menekan gitu loh, menekan tombol, menekan suatu key ya, kunci. Nah, kuncinya itu di mana? Di keyboard. Nah, keyboardnya itu apa? Enter. Nah, maka kita mencari ya key dari enter itu apa, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa searching ya di Google mengenai KSG. Nah, kita masukkan codingnya aja ya. Di sini untuk KSG itu ya tadi apa nama ya? Kita copy. Kita paste di sini. Pertama ini di sini on error resume name ini untuk mengabaikan apabila terjadi error, tidak ada notifikasi yang muncul. Kemudian nah di sini ada KSG. Nah, apa itu KSG? Di sini tuh key dari tombol-tombol yang ada di keyboard, laptop dan PC kita.
lebih jelasnya lagi kalian bisa browsing atau searching di Google KSC keyboard seperti itu. Nanti muncul semua, ada kodenya. Kode 1, kode 2 sampai ke seterusnya. Nah, di sini ada kode nomor ke-13. Nomor ke-13 itu enter. Tombol enter itu nomor 13. Maka di sini saya menuliskan kode 13 ya. Maka setelah kita menekan enter, maka kita men-set fokus di txt alamat, yaitu text box selanjutnya di sini. Oke, kita kembali lagi. Nah, kemudian KSC-nya kita nolkan lagi. Kenapa nol? Biasanya kalau kita tanpa memberikan coding nol, maka berbunyi gitu loh, tanda notifikasi tapi dalam bentuk sound seperti itu. Makanya kita hilangkan saja bunyinya. Oke, kita jalankan ya. Misal ini very, saya tekan enter di keyboard, maka ke bawah. Nah, ke bawah. Oke, begitu juga sebaliknya. Saat kita klik di sini, rubah jangan lupa di key press. Key press. Nah, ya, ini hapus saja ya, nggak perlu. Nah, setelah key press ini ya, kita lihat ini kalau kita ketik enter maka ke bawah. Karena kita mengaktifkan multiline ya, makanya tidak boleh kita mengklik enter. Secara default program akan membaca bahwa multiline itu aktif, jadi tidak bisa menggunakan enter. Seperti itu. Kita ulangi, kita pilih key press. Nah, kita hapus saja. Maka dari itu saya mengantisipasinya, kita dengan menekan tombol tabs. Biasanya kalau enter tidak bisa digunakan maka tabs kalau saya ya. Nah, untuk KST tab itu nomor 9. Nah, ini kita copy paste aja. Ulangi, kita copy paste, copy, paste di sini. Nah, kita coba jalankan ya. Nomor 9 itu KST dari tab ya, tabs di keyboard itu nomor 9. Kita jalankan. Misal namanya very, saya klik enter, nah ke bawah. Kita klik tab, nah juga ke bawah, seperti itu. Oke, ini ya, bisa mendapatkan ilmu baru juga ya. Di sini kita menggunakan KSC. KSC itu saya ingatkan kembali, yaitu kode yang ada di dalam keyboard laptop atau PC kalian. Oke, untuk codingnya sudah semuanya ya. Selanjutnya kita juga akan memberikan coding di data kursus. Tadi kan setelah kita klik tombol detail kursus ini memunculkan form baru kan. Nah, kita mengaktifkan semua tombol-tombol di form ini. Kita ulangi ya, data kursus. Oke, oh ini ya, pencet ini. Data kursus. Nah, kita pertama kali mengaktifkan tombol di sini. Jadi ketika kita sebelumnya kita mengisi dulu ya, ini combo box. Kita isi juga datanya di combo box ini. Terus ada di list box. Nah, ini kita isi. Di sini kita pilih activate ya, activate. Jadi ketika form aktif, secara otomatis menampilkan loh, kayak gitu, menampilkan data-data ini. Nah, kita copy saja. Oke, paste. Nah, di sini ada penjelasan ya, nomor hijau ini ada penjelasan, jadi saya tidak usah menjelaskan kembali ya. Di sini nomor coding hijau ini adalah catatan. Kita jalankan, kita detail kursus. Nah, di sini lihat. Nah, muncul Microsoft Windows. Nah, di sini codingnya, lihat di samping ini. Nah, ini Linux Essential seperti itu. Kemudian ini klik. Nah, ini juga muncul, ini juga muncul, hari juga muncul. Nah, ini dia hari. Nah, ini hari. Seperti itu. Oke. Ulangi. Kembali lagi. Kemudian baru kita mengaktifkan tombol di sini. Jadi ketika kita pilih salah satu item di combo box, maka memunculkan data di text box ini. Caranya bagaimana? Kita double klik, change ini kita ganti menjadi klik. Ganti menjadi klik, kemudian masukkan codingnya ya. Untuk codingnya itu program. Nah, ini kita copy, paste sini. Nah, coba kita cek ya. Langsung saja detail kursus. Kita klik, nah muncul di sini. Kita ganti, misal, nah sudah muncul. Oke, selanjutnya kita mengaktifkan
karena tadi load ya, jadi harus end. Oke, kita lihat di sini. Nah, kita mengaktifkan tombol di sini. Jadi ketika kita klik list di sini, kita memunculkan di text box ini. Caranya bagaimana? Kita double klik. Oke, modenya sudah klik ya, sudah benar. Langsung masukkan saja list jam.click. Nah, untuk list jam itu mana ya? Nah, ini copy saja. Oh, mana ini keyboard? Ah, ini. Paste di sini. Kita jalankan. Langsung saja detail kursus. Ini sudah berjalan ya codingnya. Terus ini klik, ketika kita klik maka muncul di sini ya. Kita klik, nah sudah muncul. Oke, sudah berhasil ya. Oke, sudah berhasil. Oke, selanjutnya sama. Di sini lihat end dulu ya, jangan lupa. Di sini ada combo box. Jadi ketika kita klik di combo box ini akan dipindah di label ini. Caranya sama, double klik. Change ini kita ganti menjadi klik ya. Tadi kan change. Nah, sekarang kita ganti klik. Hapus. Kita masukkan cbohari.click. Nah, kita pilih di sini. Oke, kita copy saja. Copy. Kemudian paste di sini. Oke, kita jalankan. Langsung saja detail kursus. Nah, kita misal di sini langsung ya. Klik, muncul di sini Kamis. Kita ganti Sabtu. Oke. Nah, terakhir kita mengaktifkan end dulu ya, end. Kita mengaktifkan di list box ini. Double klik. Masukkan ini codingnya, kita copy di sini. Nah, oke, kita jalankan. Langsung saja detail kursus. Kita pilih salah satu, klik. Nah, udah muncul. Kita pilih salah satu, klik, dan ini klik. Nah, secara otomatis muncul di sini label ini. Klik. Nah, sudah cukup ya. Nah, kemudian kita mengaktifkan tombol ini, kembali ke menu utama. Caranya bagaimana? End dulu. Setelah itu masuk di tombol ke data utama. Nah, di sini kita pilih coding yang ini. Nah, ini kita copy saja. Kebalikannya dari tombol ini ya. Menu ini kebalikannya. Kita copy saja di sini. Paste. Nah, kita menampilkan form utama. Kemudian kita menghide, kita sembunyikan form data kursus. Nah, oke, kita jalankan. Misal very, enter ke bawah, Pemalang, tab ke bawah, Pemalang lagi, kemudian detail kursus kita isikan, misal Microsoft dasar, jamnya kita misal 10. Nah, sudah muncul. Ini Jumat. Nah, kita klik, juga sudah muncul. Maka coding ini sudah berjalan ya. Kita kembali ke menu utama. Nah, sudah. Baik, untuk video kali ini sekian. Mohon maaf apabila terlalu rame ya, karena ini ada adik-adik saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan apabila ada pertanyaan ketik saja di kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.